Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Eka Rahmawati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Pemasaran Lamongan. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan dengan NIM 2401021343 dan 2401030238. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bukti transaksi dan jurnal umum pada akuntansi yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Lab Akuntansi Dagang dan Jasa yang diampu oleh Ibu dosen Evi Dwi Kartikasari, SAMAK. Baiklah, yang pertama, mari kita bahas apa sih akuntansi itu. Akuntansi adalah proses sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas, baik itu individu, perusahaan, atau organisasi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas tersebut, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan. Tahap 1. Laporan keuangan pada akuntansi. Membuat laporan keuangan melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Bukti transaksi, 2. Jurnal umum. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen atau catatan yang mendukung dan membuktikan bahwa suatu transaksi keuangan telah terjadi. Bukti ini berfungsi sebagai dasar untuk mencatat dalam buku akuntansi. Mengapa bukti transaksi penting? Karena bukti transaksi adalah fondasi penting dalam setiap kegiatan ekonomi dan keuangan. Keberadaannya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan menjadi dasar yang kuat untuk pencatatan, pengendalian, audit, serta pembukuan hukum. Untuk informasi yang tercantum dalam bukti transaksi umumnya meliputi 1. Nama dan alamat pihak yang terlibat. Ini berisi tentang identitas jelas dari pembeli dan penjual atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, tanggal transaksi. Ini berisi tentang waktu terjadinya transaksi secara spesifik. Yang ketiga, deskripsi barang atau jasa. Ini berisi tentang rincian mengenai produk atau layanan yang diperjualbelikan. Yang keempat, kuantitas dan harga satuan. Ini berisi tentang jumlah barang atau unit layanan dan harga per unitnya. Yang kelima adalah jumlah total. Ini berisi tentang nilai keseluruhan dari transaksi yang harus dibayar atau diterima. Yang keenam, nomor bukti transaksi. Ini berisi tentang kode unik untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan setiap transaksi. Yang ketujuh adalah tanda tangan atau pengesahan. Ini berisi tentang bentuk persetujuan resmi dari pihak-pihak yang terkait, tergantung jenis bukti transaksi. Informasi tambahan tergantung jenis transaksi yang berisi tentang syarat pembayaran, diskon, pajak, nomor faktur atau nota, informasi pengiriman, dan stempel perusahaan. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis bukti transaksi. Ada berbagai jenis bukti transaksi tergantung pada jenis transaksinya. Beberapa contoh yang umum meliputi kwitansi, faktur atau invoice, nota kontan, nota kredit, nota debit, cek, biljet giro, bukti kas masuk atau BKM, bukti kas keluar atau BKK, rekening koran, struk belanja, e-receipt, purchase order atau PO, dan surat perjanjian. Baiklah, yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah catatan akuntansi dasar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Ini adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi setelah bukti transaksi diterima. Informasi yang tercantum dalam jurnal umum adalah tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, nama akun yang didebit, nama akun yang dikredit, kolom debit,
kolom kredit dan keterangan atau deskripsi transaksi. Tujuan penggunaan jurnal umum adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan secara lengkap dan sistematis, menyediakan catatan awal untuk mempermudah proses posting ke buku besar. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan atau penghilangan transaksi. Yang keempat, memberikan gambaran kronologis aktivitas keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah contoh sederhana pencatatan dalam jurnal umum. Misalnya, pada tanggal 5 Mei 2025, perusahaan membayar kas untuk biaya sewa sebesar 1 juta. Pencatatannya dalam jurnal umum akan terlihat seperti ini. Pada kolom tanggal berisi tanggal transaksi yaitu tanggal 5 Mei 2025. Kemudian dalam nama akun tertuliskan dengan beban sewa pada kas. Ini karena perusahaan membayar kas untuk biaya sewa. Kemudian dalam kolom ref berisi tentang bukti transaksi yaitu bukti kas keluar. Kemudian dalam kolom debit dan kredit berisi tentang jumlah besar nominal pada transaksi tersebut yaitu 1 juta rupiah. Ini adalah pentingnya jurnal umum. Jurnal umum adalah fondasi penting dalam sistem akuntansi. Ini adalah tempat pertama kali transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan kronologis, mengikuti prinsip pencatatan ganda. Informasi dari jurnal umum kemudian akan dipindahkan atau diposting ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akunnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.